Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentunya telah memberikan nikmat-nikmatnya dan karunia-Nya, sehingga tentunya dengan nikmat tersebut kita masih bisa untuk melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hendaknya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semakin kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadirkan takwa kita dimanapun dan kapanpun, sehingga kita menjadi hamba yang semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menghadiri majlis ilmu, untuk menghadiri taman-taman surga yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita bermajlis ilmu kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dan menjadi timbangan, pemberat timbangan di hari akhirat nanti. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita di usul thalathah, kitab usul thalathah, dan kita pada pertemuan yang telah lalu kita membahas tentang tiga hal yang wajib dipelajari oleh seorang mukmin, seorang muslim, dan wajib untuk
diamalkan, yaitu tiga masalah yang wajib atas seorang muslim mempelajari hal tersebut dan beramal dengannya. Jadi di sini diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, baik itu laki-laki ataupun perempuan, semuanya diwajibkan untuk mengetahui tiga hal ini, mempelajari tiga hal ini dan beramal dengan tiga hal tersebut. Ikhwatal iman, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita sebutkan yang pertama adalah beriman. Hendaknya seseorang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita semuanya. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita sia-sia. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita sia-sia. Maka hal yang pertama yang harus dipelajari dan harus diamalkan adalah ini, yaitu beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rizki. Kita yakin bahwa bahwa Allah lah yang memberikan kepada kita rizki. Walam yatrukuna hamalan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita dengan sia-sia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian memberikan kepada kita rizki, yaitu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuan diciptakannya jin dan manusia, ya, dan disebutkan banyak ayat yang menjelaskan tentang itu, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan kita rizki, setelah menciptakan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki, itu semuanya dalam rangka supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengirimkan kepada kita seorang rasul, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan kepada kita seorang rasul, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah khatamun nabiyyin, yaitu penutup para nabi, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kita. Setelah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita semuanya seorang rasul, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang menjelaskan kepada kita tentang agama Islam, yang menjelaskan kepada kita kenapa kita diciptakan di dunia. Dan dan Rasulullah SAW yang menjelaskan bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah, bagaimana caranya kita bisa jauh dari menyekutukan Allah, kesyirikan, ya, menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana caranya kita bisa terjauh dari yang namanya kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mentaati Rasul tersebut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad, maka faman ata'ahu dakhalal jannah, dia akan masuk surga.
wa man 'asahu dakhalan nar. Siapa saja yang dia membangkang, ya, dia tidak taat kepada nabi yang sudah diutus oleh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka, ya. Dan dalilnya banyak sekali sudah kita jelaskan, ya. Di antaranya hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kullukum yadkhulul jannah illa man aba, ya. Jadi semua manusia atau kalian semua akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, apa ada orang yang enggan masuk surga? Kemudian Nabi SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang dia taat kepadaku maka dia mau, berarti dia masuk surga, ya. Berarti dia menginginkan untuk masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Tapi barang siapa yang dia bermaksiat, dia tidak taat kepadaku, dia membangkang kepadaku, maka sungguh dia itu telah enggan untuk masuk surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, memberikan rizki kepada mereka, ya, dan kemudian mengirimkan kepada mereka seorang rasul, ya, untuk supaya mereka manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk supaya mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, karena ibadah adalah tauqifiyah, ya. Tidak boleh dikarang sendiri, akan tetapi harus apa? Harus ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat diterimanya amalan adalah yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mutaba'atun nabi, ya, yaitu mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila suatu amalan dia ikhlas, dia lakukan dengan ikhlas, tapi tidak ada contohnya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada contohnya dari Nabi SAW, tapi dia lakukan dengan tidak ikhlas, maka itu juga akan membatalkan amalannya. Maka syarat diterimanya amalan adalah yang pertama dia harus ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala, dan yang kedua dia harus mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia harus mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita lanjutkan sekarang, yaitu tentang dalil dalil yang pertama, atau dalil yang menunjukkan keharusan seseorang, ya, beriman bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rizki, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita sia-sia, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita seorang rasul, mengutus kepada kita seorang rasul. Maka beliau Syekh rahimahullahu taala menyebutkan, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil, ya, ayat ke-15 sampai ke-16. Ya, qala Allah tabaraka wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna arsalna ilaikum, sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan 'alaikum, sebagai saksi, ya, untuk kalian, terhadap kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami mengutus rasul kepada Fir'aun, sebagaimana kami mengutus
rasul kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasula, maka ternyata Fir'aun dia itu tidak taat kepada rasulnya, membangkang kepada rasulnya. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka dengan demikian ya kami siksa dengan siksaan yang pedih. Baik. Maka di sini ikhwatal iman, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini tentang dalil ya mengutusnya Allah Subhanahu wa taala seorang rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul. Inna arsalna ilaikum rasula, ya. Baik, di sini dikatakan inna arsalna, kami telah mengutus, ya. Kenapa di situ disebutkan kami? Dijelaskan oleh para ulama, di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunjukkan bahwa Allah itu banyak, kami di situ, akan tetapi menunjukkan kepada apa? Pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kami telah utus ya seorang rasul. Kami telah utus kepada kalian seorang rasul. Baik. Ya, maksudnya diutus di situ ya, diutus kemudian juga apa? Diberikan wahyu kepadanya. Jadi kami telah mengutus ya, dan kami telah memberikan wahyu kepada rasul, untuk kalian. Inna arsalna ilaikum rasula, sungguh kami telah utus untuk kalian seorang rasul, ya. Dan untuk kalian, kepada kalian di sini bersifat umum, ya. Seluruh manusia, bahkan disebutkan adalah juga apa? Jin dan manusia. Jadi ilaikum untuk seluruh jin dan manusia, ya. Dan ini juga apa? Konteksnya adalah untuk seluruh manusia. Karena tentunya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umum untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia, ya. Untuk seluruh manusia sampai nanti datangnya hari kiamat, ya. Jadi sampai nanti datangnya hari kiamat. Kami telah utus kepada kalian seorang rasul. Maksudnya rasul di sini adalah siapa? Tentunya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syahidan alaikum, sebagai saksi kepada kalian, untuk kalian. Saksi apa maksudnya? Ya, saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Jadi kami utus seorang rasul untuk kalian, ya, sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Bahwa apa? Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballaghakum risalatullah, ya. Ballaghakum risalatullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah ini, ya. Telah menyampaikan risalah Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk manusia bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan wahyu dari Allah tabaraka wa taala kepada manusia. Baik. Dan ini menjadi iqamatul hujjah, ya. Iqamatul hujjah sebagai bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi SAW telah menyampaikan risalah ini, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
Dengan demikian tidak ada seseorang pun nanti pada hari kiamat yang dia mengatakan ana lam adri, ya, saya enggak tahu. Baik. Saya tidak tahu bahwasanya saya diciptakan itu untuk beribadah. Tidak ada orang yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Sudah diutus siapa? Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi sudah menyampaikan risalah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah iqamatul hujjah. Maka tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan saya tidak tahu kalau ternyata saya diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Ya, saya tidak mengetahui apa yang wajib atasku. Saya tidak mengetahui apa yang diharamkan atasku. Ya, maka tidak mungkin orang pada hari kiamat mengatakan hal tersebut. Ya, karena apa? Karena para rasul alaihi wassalatu wassalam mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka sudah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga sudah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Nabi akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti seperti itu. Ya, aku sudah sampaikan kepada mereka apa? Risalah dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan lagi untuk seseorang tidak mengetahui tentang apa? Buat apa dia diciptakan. Tidak ada alasan lagi kemudian seseorang apa? Dia mengatakan aku tidak tahu apa yang diwajibkan atasku, apa yang diharamkan aku enggak tahu. Maka tidak ada seperti itu. Tidak ada alasan lagi seperti itu. Taib. Maka semua ini kita ketahui dari apa? Dari dalil-dalil, ya, dari Al-Qur'an, dari kitabullah. Ya, dari kitabullah yang tentunya Al-Qur'an kita yakin tidak ada la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Tidak la ya'tihil batil, tidak ada kebatilan sama sekali di dalamnya. Maka harus kita apa? Harus imani hal tersebut, ya. Yang menurunkan adalah siapa? Adalah Rabb yang maha bijaksana, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka ini jamaah kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan hikmah diutusnya para rasul, ya. Hikmah diutusnya para rasul di antaranya adalah untuk iqamatul hujjah, memberikan kepada mereka apa? Bayan, penjelasan tentang agama Islam, ya, tentang apa yang diharamkan, apa yang diwajibkan. Ya, sehingga manusia tidak ada alasan lagi untuk tidak tahu. Dan juga hikmah diutusnya para rasul adalah sebagai hidayah, ya, sebagai petunjuk bagi siapa saja yang diinginkan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk. Ya, itu juga merupakan hikmah diutusnya para rasul, yaitu sebagai petunjuk bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan apa? Hidayah. Baik. Para rasul mereka memberikan hidayah, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada manusia melalui siapa? Melalui para rasul, ya, alaihi wassalatu wassalam. Taib. Nah, maka disebutkan tadi di ayat di atas, kama arsalna ilaikum rasula. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama arsalna ilaikum rasula. Taib. Atau sebelumnya kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami mengirim kepada Fir'aun
rasul. Rasul di sini adalah siapa? Yang dengan Fir'aun siapa? Nabi Musa alaihi salam. Baik. Dan kita ketahui bahwa Fir'aun adalah raja yang congkak, ya, yang sombong. Nah, bahkan dia mengaku sebagai Rabb, ya. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengirim Nabi Musa kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur Rasul. Maka apa? Fir'aun, ya, ternyata dia tidak taat, ya, bermaksiat kepada Rasul tersebut, kepada Nabi Musa alaihi salam, dan bahkan dia kufur terhadapnya. Nah, Fir'aun kufur terhadap Nabi Musa sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Taib. Fa akhadnahu akhdaw wabila. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kufurnya Fir'aun terhadap rasulnya, disebabkan kemaksiatan Fir'aun kepada rasulnya, membangkangnya Fir'aun kepada rasulnya yaitu Musa alaihi salam, akhadnahu akhdaw wabila, maka akan kami siksa dia dengan siksaan yang pedih. Maka ini sebuah ancaman yang besar, ya, ancaman yang keras bagi siapa saja yang bermaksiat kepada Rasul. Maka masuk di dalamnya tentunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena beliau adalah khatamun nabiyyin, bahkan Rasul yang paling mulia sebagai penutup para Rasul. Maka ketika seseorang dia bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ancamannya pun sama, fa akhadnahu akhdaw wabila, dia akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan oleh para ulama tentang azab untuk Fir'aun, ya. Maka yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dia di lautan. Baik. Kemudian yang kedua, annahum yu'adzabuna fil barzah, mereka juga diadab di alam barzah, ya, di alam kubur, ya, sampai datangnya hari kiamat, wal iyadu billahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat, maka balasan mereka adalah apa? Asyaddul adab, yaitu apa? Asyaddul adab, adab yang paling keras, adab yang paling pedih. Maka di sini ada 3 balasan bagi Fir'aun, ya, atau umumnya kepada siapa saja yang dia membangkang kepada siapa? Kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dia yang pertama, dia akan mendapatkan balasan di dunia, ya. Kalau Fir'aun di sini ditenggelamkan di dunia, kemudian dia juga akan mendapatkan balasan di alam kubur, di alam barzah, ya. Kemudian yang ketiga, dia akan mendapatkan siksa pula di mana? Di api neraka. Berarti di dunia dia mendapatkan siksa, di barzah dia mendapatkan siksa, dan di akhirat nanti di neraka dia juga akan mendapatkan siksa, wal iyadu billah. Maka ini ancaman keras bagi siapa saja yang dia membangkang kepada Rasul, yang dia bermaksiat kepada Rasul, yang dia tidak mau taat kepada Rasul, ya. Maka siapa saja juga yang dia bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sama, ya, apa? Ancamannya sama seperti yang disebutkan ancaman untuk siapa? Untuk Fir'aun, ya. Taib. Maka ayat ini adalah ayat, ya, dalil tentang
nikmat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan kepada kita seorang rasul. Ini juga menunjukkan apa? Sebuah nikmat yang besar, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah supaya bisa menjelaskan kepada kita apa cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang dia taat kepada Rasul tersebut, kepada Nabi Muhammad, dia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat, siapa yang tidak taat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan mendapatkan balasan di api neraka. Sebagaimana yang terjadi kepada Fir'aun, yang mana Fir'aun dan kaumnya mereka bermaksiat kepada Rasulnya, kepada Musa alaihi salatu wassalam. Baik. Ini berkaitan tentang dalil diutusnya seorang Rasul. Baik. Kemudian berikutnya, ikhwatal iman, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, kita sudah ambil yang pertama, kemudian yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun ghairuhu fi ibadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal itu tidak ridha, untuk Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dipersekutukan dengan sesuatu, dengan sesuatu apapun, dengan seorang pun di dalam ibadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridha untuk dipersekutukan, dipersekutukan dengan suatu apapun atau dengan seorang pun di dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk dipersekutukan dengannya, dengan suatu apapun, dengan seorang pun di dalam peribadatan. Taib. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ketika apa? Ketika ada seseorang yang dia beribadah kepada Allah, tapi di samping itu dia juga apa? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah, Mempersekutukan Allah adalah menjadikan Allah tandingan. Dia memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dia meminta kepada makhluk, kepada orang yang sudah meninggal, kepada kuburan misalkan. Maka ini tidak boleh, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan hal tersebut, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun, dengan seseorang pun, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Maka masalah ini jamaah kaum muslimin dan muslimat itu tentunya juga berkaitan dengan masalah yang pertama yang kita tadi bahas, karena masalah yang pertama adalah penjelasan tentang apa? Wajibnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya kita apa? Untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentunya itu adalah makna syahadataini, beribadah kepada Allah dan mengikuti Nabi. Maka itu adalah makna syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Adapun di sini kita sebutkan bahwa ibadah kita itu tidak boleh kita lakukan kecuali dengan apa? Keikhlasan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah kita apabila dicampuri dengan kesyirikan, maka apa? Amalan tersebut akan tertolak. Ibadah seseorang tidak akan diterima apabila apa? Dicampuri dengan kesyirikan. Naam, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan salat, zakat, puasa, haji. Tetapi dia juga apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan. Di samping dia beribadah kepada Allah, melakukan salat, zakat, puasa, haji, tetapi dia juga apa? Meminta kepada kuburan, memohon kepada kuburan, ya, kepada wali, ya, kepada orang yang sudah mati, ya, maka amalan dia la tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sebutkan tadi, ibadah seseorang itu harus dilakukan dengan apa? Ikhlas. Ibadah seseorang itu harus ikhlas, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dia lakukan ya berupa ibadah semata-mata hanya mengharap apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak dicampuri dengan kesyirikan, dan itu kewajiban. Seseorang harus melakukan amalan perbuatan dengan ikhlas. Baik. Maka siapa saja yang dia menyembah Allah tabaraka wa taala, siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun ternyata dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya itu batilah, ibadahnya batal, ibadahnya rusak, ya. Ibadahnya rusak, ya. Bahkan disebutkan wujuduha ka'adamiha, adanya amalan tersebut itu seperti tidak ada. Maka ini tentunya sangat disayangkan sekali. Dia sudah capek beribadah, ya, dia sudah letih melakukan banyak peribadatan. Ketika dia juga melakukan kesyirikan, maka seakan-akan amalannya itu tidak ada sama sekali, tidak berarti sama sekali. Taib. Kenapa? Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bermanfaat kecuali dengan apa tadi? Ikhlas. Ikhlas berarti seseorang harus memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan ibadah ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan tauhid dia, ya, tanpa memberikan apa? Ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ketika seseorang beribadah namun ternyata dia mencampuri amalan dia dengan kesyirikan, maka rusaklah amalannya, bahkan batallah amalannya, ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, aku telah wahyukan kepada kalian dan kepada orang-orang sebelum kalian, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau seandainya kalian melakukan syirik, la yahbatanna amaluka, maka apa? Terhapuslah amalannya, ya, terhapuslah amalan kalian, wala takunanna minal khasirin, maka kalian tentunya akan menjadi orang yang merugi. Dia sudah beribadah kepada Allah karena dicampuri dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka batallah amalannya, terhapus amalannya. Ketika seseorang beribadah kepada Allah tetapi di samping itu dia apa? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bersandar dengan sesuatu, ya, barang misalkan kalung, ya, raja misalkan, maka apa? Batallah amalannya. Nah, ini adalah tauhid yang harus pertama kita harus sampaikan kepada siapa? Kepada manusia, kepada keluarga kita,
kepada kerabat kita, ya, kepada yang harus kita ajarkan kepada siapa? Anak-anak kita, bahwa ini tidak boleh mempercayai bahwa suatu barang bisa mendatangkan keberkahan, misalkan, ya, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madarat. Itu sebuah kesyirikan, ya. Maka ketika seseorang dia beribadah kepada Allah, namun ternyata dia masih seperti itu, ya, maka di sini ancamannya apa? La yahbatanna amaluk, ya, akan terhapus amalannya, wal iyadu billahi min dzalik, ya, akan terhapus amalannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Apabila mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terhapuslah amalan mereka, ya. Maka ibadah tidak dinamakan sebuah ibadah kecuali dibarengi dengan tauhid. Tauhid, ya, memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat, ya, tidak dinamakan sebagai salat kecuali dengan apa? Ma'at taharah, kecuali dengan dia bersuci. Jadi syaratnya adalah apa? Tauhid. Ketika ibadah, ya, dia tidak didasari dengan keikhlasan kepada Allah, maka sudah tidak dinamakan ibadah. Sebagaimana kita salat tapi tidak berwudu, ya, maka tidak sah apa? Salatnya, tidak bernilai salatnya. Baik. Maka apabila amalan dicampuri dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syirik tersebut akan merusak ibadah tersebut. Baik. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala, ya, sering menyebutkan dalam ayat-ayatnya antara apa? Perintah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa? Dan melarang dari kesyirikan. Jadi banyak ayat yang menyebutkan tentang apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala apa? Ibadah, ya, untuk beribadah, juga menjauhi dari syirik. Seringkali digabungkan dalam satu ayat. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun, ya. Kemudian wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kemudian apa? Wa ma arsalna min qablika illa min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun, ya. Telah aku wahyukan kepada kalian, ya, atau kami telah mengutus seorang rasul dan orang-orang sebelum kalian seorang rasul. Untuk apa? Untuk kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana fa'budun, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun. Kemudian Allah memerintahkan untuk apa? Beribadahlah kalian kepada Allah, ya. La ilaha illallah, di situ, ya, terkandung apa? Ya, peniadaan tentang kesyirikan. Karena apa? Tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, dan di situ juga ada perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang mukmin keimanannya itu harus ada yang namanya tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sempurna tauhid seseorang kecuali dengan apa? Kecuali dengan dia menjauhi kesyirikan sedikit pun, ya. Walaupun dengan hal-hal yang kecil. Jadi tauhid seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan dia apa? Menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik, ya. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia tidak apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu
suatu apapun. Maka itulah tauhid. Tapi kalau seseorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun ternyata dia masih meminta kepada selain Allah, masih meminta keberkahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masih meyakini ternyata suatu barang bisa mendatangkan manfaat dan madarat, maka itu belum dinamakan dengan tauhid. Berarti tauhid dia belum sempurna, karena bahkan itu adalah yang membatalkan sebuah ibadah, ya. Baik. Jadi banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, kemudian dibarengi dengan dibarengi dengan ayat larangan dari perbuatan kesyirikan. Maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya dengan dia kufur dengan taghut, ya. Keimanan seseorang itu, ya, keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup, ya, kecuali dengan dengan seseorang itu kufur terhadap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Jadi keimanan seseorang kepada Allah tidak akan sempurna, ya, atau tidak cukup kecuali dia juga harus kufur terhadap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain dia juga harus meninggalkan kesyirikan. Berarti dia harus beriman kepada Allah, dia harus beribadah kepada Allah, di samping itu juga dia harus meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada sebuah perkataan, anna man abadallah, siapa saja yang beribadah kepada Allah dan dia mentaati Rasul, maka pasti dia tidak akan berbuat syirik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dia tidak ridha untuk dipersekutukan dengan suatu apapun dalam ibadah. Maka seseorang ketika dia sudah bisa taat kepada siapa? Allah dan Rasulnya, ya, maka dia bisa maka dia bisa menjauhi yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang, ya, di perkataan muallif rahimahullah yang berikutnya. Baik, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik, barangkali ada pertanyaan silakan. Yang bisa saya jawab. Tidak ada? Ya cukup ya. Insyaallah dipahami. Tapi insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, ya, untuk senantiasa berada di keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah, ya, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap terjauh dari yang namanya perbuatan syirik, ya, baik kita sadari atau tidak kita sadari. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.